Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala haula wa la quwata illa billah wa ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yuballighuna risalatallah wa yashaunahu wa la yashauna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman Islam, nikmat sehat, nikmat kita masih terlibat dengan tarbiyah, masih terlibat dengan dakwah. Karena dua hal inilah yang dakwah dan tarbiyah yang memang menjadi tugas kita sebagai seorang muslim. Mudah-mudahan sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih terlibat dengan kedua hal tersebut, tarbiyah dan dakwah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat serta para pengikutnya yang setia ila yaumil qiyamah. Ayo ikhwah, udah lama sebetulnya pengen menyelesaikan buku ini di Liko. Ya, jadi ada beberapa risalah yang ditulis oleh Imam Hasan al-Banna. Ada risalah Usrah, ada risalah Mu'tamar Khamis dan seterusnya. Dan yang paling populer adalah risalah Ta'alim. Risalah Ta'alim ini ringkas, risalah yang ringkas, ya, terdiri dari dua bagian. Bagian pertama itu adalah Arkanul Bai'ah dan bagian kedua adalah Wajibatul Ah. Arkanul Bai'ah itu adalah rukun-rukun bai'ah sebagai panduan, ya, sebagai apa, dawabit, ya, agar kita bisa komitmen dengan Islam. Sedangkan Wajibatul Ah itulah kewajiban seorang muslim yang kalau kita kerjakan insya Allah akan menjadikan kita, ya, syasyah Islamiyah yang baik insya Allah. Dan kalau kita banyak baca beberapa literatur, ya, Risalatut Ta'alim ini itu banyak yang membuat syarahnya. Di syarah itu adalah, jadi dalam satu bahasan dijelaskan lagi sebagaimana syarah Imam Nawawi terkait dengan 40 hadis. Itu ada yang disyarah oleh Ibnu Rajab, ya, disyarah panjang sampai tebal segini. Nah, ini juga kalau disyarah ini itu berjilid-jilid, nggak cukup baik, ya, yang dari para kadernya sendiri, ya, di sana di Mesir maupun orang-orang yang di luar, seperti itu, para ulama, ya. Ikhwah fillah rahimakumullah, dalam Arkanul Bai'ah itu ada nanti ketika bahas tentang al-fahmu yang pertama itu ada usul isrin, 20 pokok, dan itu merupakan bingkai, ya, untuk kita memahami Islam yang begitu luas. Bingkainya itu lebih mudah, ya.
ketika ada persoalan-persoalan di masyarakat. Ya. Kalau kita paham itu, insya Allah, ya, masalah-masalah ya keislaman yang di masyarakat, paling tidak kita punya ada guidance-nya seperti itu. Ya. Nah, Quran itu kan ini kan luar biasa tuh apa banyak ya, berapa ya surat, 114 surat, belum isunya ya kan, terkait dengan ya, akidah ya, dengan ibadah ya, dan seterusnya. Ada yang halal, ada yang haram ya, dan seterusnya ya. Nah, kita juga sebetulnya harus banyak paham, makanya kan nggak cukup kita belajar seperti ini ya. Nah, ada fikih, ada usul fikih, ada fikih dakwah, ada fikih munakahat ya, ada fikih bertetangga, ada fikih munasarah ya, ada fikul jihad, ada fikih iktisadiyah, macam-macam, banyak sekali ya. Kadang-kadang kita merasa minder dengan teman-teman salafi kan gitu kan. Padahal kita harusnya ya lebih bisa ya mengkanter mereka seperti itu ya. Karena istilah salafi itu ya kadang-kadang ya salafnya itu ya betul, salafnya itu kita orang salaf juga ya. Tapi ya kemudian ya sama mereka kan jadi ini seperti apa, Islam seperti ini kan begitu. Pada Islam itu luas ya. Nanti dibahas pada pembahasan tentang usul isrin ya, 20 prinsip. Banyak misalkan gini, contoh membakar rumah sendiri haram nggak? Membakar rumah sendiri? Hah? Hah? Membakar rumah sendiri haram nggak? Ente punya rumah nih, ente bakar sekarang sendiri. Hah? Jadi kalau kita lihat itu terjadi, 200.000 penduduk membakar rumahnya sendiri pada peristiwa Bandung Lautan Api. Tergantung peristiwa. Hah? Karena kalau nggak dibakar gitu kan, itu diambil sama Belanda, orang kafir kan gitu. Salam. Diambil sama Belanda buat ya harta bendanya segala macam, lari ke gunung kan. Itu kan sejarahnya begitu, Bandung Lautan Api ya. Juga masalah misalkan contoh lah wudu gitu kan. Kalau Imam Syafi'i ya, laki-laki dengan perempuan sentuhan batal nggak? Batal ya. Kalau Imam Malik enggak, kecuali ada nafsu. Jadi kalau antum pakai pendapat Imam Malik, nggak ketemu istri setahun misalkan gitu kan, antum datang udah wudu ya, nyolek sentuhan ada nafsu, batal itu. Lain lagi nanti Imam Hanafi, dan lagi Imam Ahmad bin Hanbal seperti itu ya. Nah, itu kan masing-masing ya, kita perlu paham gitu kan ya. Kalau misalkan ke aurat aja kan macam-macam ya. Imam Syafi'i ya kan, wajah dan telapak tangan. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal itu kan semuanya ya, mata doang kelihatan gitu kan ya. Orang-orang Afgan gitu kan, Afgan kan begitu, Afgan ya, Saudi juga begitu. Jadi beda-beda pemahamannya kan. Nah, kita harus paham nih. Kalau di Turki Imam Abu Hanifah ini perempuan nggak pakai kaos kaki. Rata-rata juga sholat kalau rakaat terakhir juga begini juga. Itu nggak begini. Itu. Ya, jadi kita nggak boleh merasa kemudian paling benar juga kan gitu kan. Ini merasa paling benar, udah rapi nih, kita paling rapi. Gitu. Dan seterusnya ya. Nah, itu masalah fikih ya. Nah, sholat aja
Kita lihat kan, ada yang sedekap, ada yang enggak. Imam Malik enggak sedekap. Gini. Ya. Kalau misalkan di sini jarang kan? Allahu Akbar begini. Enggak tahu dia sholat apa enggak gitu kan? Sholat apa enggak? Kalau kita enggak tahu. Kalau ada orang jalan dia begini berarti sholat dia. Imam Malik. Jadi khawfillah rahimakumullah, ya permasalahan seperti itu di masyarakat banyak. Ya, kadang-kadang basmalah, sir, ya, atau jahar kan seperti itu kan. Padahal semuanya juga ya ada dalilnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ada sebagian yang merasa paling benar, itu yang nggak boleh. Ya. Baik, jadi ini pengen kita bahas sampai habis, nggak tahu berapa setahun kali ya, lebih kali. Ya, belum penjelasannya ya. Jadi kita ini berpengantarnya aja nih. Saya bacakan, nanti ada beberapa hal yang mungkin perlu penjelasan. Ikhwan fillah rahimakumullah, ya. Ini pengantarnya ditulis oleh Muhammad Abdullah Al-Khatib, ya. Seorang ulama Mesir juga, ya. Judulnya? Judulnya ini adalah Risalatut Ta'alim. Ya. Risalatut Ta'alim. Nazarat syarah berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pengantarnya, ya, Muhammad Al-Khatib menyebutkan inna taqwinul umam, ya, sesungguhnya pembentukan umat, ya. Dia ada al-ummah, ya, ummah, ya, umat itu ya bisa berarti dua orang juga bisa berarti umat, ya. Nabi Ibrahim dengan istrinya waktu itu ya, umat. Dalam Quran disebut umat. Kalau bukan lebih dari satu, itu umat. Inna takwinul umam, sungguhnya pembentukan umat. Wa tarbiyatus syu'ub, ya, dan pendidikan atau pembinaan bangsa, ya. Bangsa, syu'ub, syu'uba wa qoba, ya. Bangsa-bangsa. Kemudian wa tahqiqul amal. Nah, jadi ada beda nih ya antara amal, ya, dengan amal. Nah, kalau ini artinya cita-cita. Ya, ini kan pakai ain, ini amal gitu. Wa tahqiqul amal, ya, pencapaian cita-cita. Wa munasaratu, ya, al-mabadi, pembelaan prinsip, ya. Jadi kita prinsip-prinsip itu harus dibela, ya. Jadi kita punya prinsip, ya, prinsip Islam. Dan Islam inilah yang kemudian yang menaungi dari, ya, segala hukum sebetulnya, ya. Karena Islam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada yang mengatakan, ya, konstitusi itu lebih tinggi daripada agama, nah, berarti dia nggak paham. Artinya nggak paham, dia juga sudah menantang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau orang yang kuat jiwanya itu kelihatan dari apa? Dari iradatun qawiyatun, ya. Iradatun qawiyatun. Iradatun qawiyatun. Jadi ada yang namanya tekad yang kuat. La yataraqaqu ilaiha dha'fun, yang tidak, ya, lemah, tidak pernah melemah. Kekuatan tekad. Antum kalau dulu, ya, apa,
pengen sesuatu gitu kan. Kalau tekadnya nggak kuat itu nggak dapet, gitu kan? Kalau tekadnya nggak kuat nggak dapet. Antum berangkat nih kerja nih, alah, macet lagi Pak Jukal gitu kan, sono macet, sini macet, banjir lagi. Kalau antum nggak punya tekad yang kuat, antum pulang, kan gitu kan? Gitu, pulang. Malam juga gitu, hujan nih males, narik kan gitu kan? Tekadnya kuat. Tadi juga gitu, pembentukan umat, pembinaan umat, ya, kemajuan bangsa gitu, kesuksesan, pencapaian cita-cita. Kalau tekadnya nggak kuat, nggak bakal tercapai. Gitu. Nah, juga harus yang kita tumbuhkan, bukan hanya kepada diri kita, kepada anak-anak kita. Nah, tekad yang kuat itulah yang kemudian dia bisa meraih cita-cita. Udahlah, ya kan? Semangatnya harus dorong terus, ya, kekuatan tekad itu. Dan kekuatan tekad itu biasanya kalau dia tahu tujuan, ya kalau nggak tahu tujuan, dia di sananya tuh ada apa gitu. Udah perintah jam 2 malam ke tempat saya ya, masa jam 2 Ustaz, kan gitu kan, nggak bisa pagi-pagi Ustaz, kan gitu kan. Udah datang ke rumah, antum nanti ke sana ya, Stadion Patriot. Tapi jangan naik motor, jalan kaki. Kan gitu kan. Kalau nggak tahu tujuannya, ya, dia nggak akan semangat. Tapi kalau tahu tujuannya, nanti di sana ada uang 1 M buat antum. Misalkan gitu kan. Lari. Hah? Lari. Jalan lagi. Apa? Lari, jalan lagi. Jalan lagi gitu kan. Itu contoh aja kan gitu kan. Jadi begitu, ya. Pencapaian cita-cita, ya, pembelaan prinsip terhadap Islam nggak bisa kecuali dengan, ya, iradatul qawiyah, semangat, ya, tekad yang membaja, ya, kemauan yang kuat, ya. Ya, makanya dalam beribadah pun kemauan yang kuat. Nah, ini penting nih, kemauan yang kuat untuk beribadah, kemauan yang kuat untuk menuntut ilmu, ya, kemauan yang kuat untuk berbuat baik, macam-macam, ya, banyak sekali, ya. Terus ada kemauan, intinya mau atau enggak, kan seperti itu. Kemauan untuk menabung, gitu kan, seperti macam-macam gitu kan. Ini yang susah, kita menabung kadang gitu kan. Dan kalau kita menabung Pak Arif, taruhlah 20.000 Pak Arif, satu hari, anggap aja uang hilang, ya, kali 30 berapa Pak Arif? 600 sebulan ya? Sebulan, betul? 600.000 ya. Nah, kalau setahun 1.200.000 ya? Gitu ya? Kalau 10 tahun gede nggak? 10 tahun 20.000 sehari. Oh ya, pas anak kita udah 10 tahun punya uang 17 juta. Kadang-kadang kita habis aja, kita kerja nggak ada ininya gitu kan, nggak ada bekasnya. Nguap aja kan gitu kan. Ada penting nih yang begini-begini kita diajarin gitu kan. Seperti dalam Islam juga mengajarkan seperti itu, ya, isyarat. Jadi Quran itu ada yang tersurat, ada yang tersirat, gitu. Seperti dalam kisah Nabi Yusuf kan, gitu. Ketika kita ada suatu 20.000, kadang-kadang kan 20.000 kan, Waalaikumsalam. Tapi nabung jangan diambil-ambil, nabung ke ATM, ambil lagi. Baca godaannya. Lah kita angser motor nih 300, 3 tahun misalkan gitu ya. Bisa nggak? Bisa. Angsuran sudah habis? Nggak bisa ngumpulin. Tekad yang kuat, memang harus punya tekad yang kuat. Kadang harus dipaksa,
tekadnya di depan, San. Hah? Tadi dapat motor dulu baru bisa. Kalau di ujung gak nyampe. Pemaksaan. Iya, tekadnya mau memaksa. Tekad harus kuat. Ya kayak orang kerja kan kita juga begitu kan? Dekatnya sampai DP doang. Ya kan? Tahu kita mau digaji. Kita tahu mau digaji. Ya. Tapi resiko tetap ada, resiko dipecat, resiko bangkrut. Nah, jadi ikhwan tekad memang perlu. Dalam apapun tekad harus kuat. Ya. Kalau nggak kuat, ya udah nggak jadi kan seperti itu. Yang kedua, ikhwan fillah rahimakumullah, makanya kan di sini faiza azamta fatawakkal 'alallah. Itu ayatnya kan begitu. Apabila kamu sudah berazam, ya bertawakal pada Allah. Ya. Nah, Allah kemudian yang akan memberikan jaminan ketika orang itu bertawakal. Makanya Allah mengingatkan wallahu ma'as sabirin, bagi orang-orang yang sabar, ya. Wallahu ma'al muttaqin, Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Jadi banyak, ya. Iradatul qawiyah, ya. Yang kedua, ya, adalah al-wafa sabitun, ya, kesetiaan yang teguh. Ya, al-wafa. Sabitun, kesetiaan yang teguh. Jadi kalau kita nggak setia, ya, dengan prinsip, nggak bisa. Ya, harus setia dengan prinsip. Al-wafa. Makanya orang-orang Marxisme itu kalau mau meninggal juga, dia itu hidup Marxisme. Meninggal itu begitu, karena dengan ideologinya juga. Nah, kalau antum lihat ini kadang-kadang emang perlu ditanamkan kan, ya, dalam hal sepak bola aja. Antum tahu nggak yang Garuda Select tuh, ya, ya kan, ya, sama pelatihnya kalau nggak salah orang Inggris tuh kan, ya kalau nggak salah itu kan. Hidup mati kalian tuh buat sepak bola. Begitu. Hidup kalian, makan kalian buat sepak bola. Jadi di sininya tahu gitu. Walaupun begitu masih nggak menang-menang juga. Jadi al-wafa, kesetiaan itu terhadap prinsip, terhadap Islam. Ya. Orang PDIP aja dia bisa jempol darah buat Soekarno. Begitu. Aku ngomong nggak pakai data, udah ngomong dah, yang kan gitu, udah kan gitu. Nah, kita harus punya izah. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, ya. Makanya siapa yang anggota dewan Habib Abu Bakar Al-Habsyi, yang kemarin di ILC kan ada tuh kan, ILC ya Pak Agung ya, dari itu kan fraksi PKS di Komisi 3, mitra kerjanya BIN, Kapolri, BNPT, kemarin ketemu ngobrol-ngobrol kan gitu. Nah, jadi kalau punya mitra begitu, ya kita juga harus punya izah katanya. Ya. Harus dekat juga sama mereka supaya dakwah itu nggak ditekan gitu, ya. Karena mereka itu artinya ya punya beginian kan, kalau kita nggak punya. Jadi kalau waktu kemarin yang banyak meninggal tuh, yang anak-anak tuh yang demo itu kan ada anak CM gitu banyak ya, gitu kan, yang ditangkepin juga kan, gitu. Itu banyak yang minta bantuan sama Habib Abu Bakar itu kan. Kata Pak Tito,
Habib mau mana yang mau dilepasin gitu kan gitu, mau yang mana lepasin, sebut aja namanya. Artinya kedekatan dengan itu perlu juga gitu kan ya. Tapi kedekatan bukan tanpa izah gitu kan gitu. Kita tetap setia dengan prinsip Islam ya, nggak boleh luntur kan. Ada yang luntur ya, ayat dijual mencari dunia ya, ya. Kemudian ya, akhiratnya ya untuk mengambil dia jual akhirat mengambil dunia seperti itu ya, kayak ahli muter-muter gitu kan, ahli muter-muter ya. Nah, jadi al-wafa sabitun ya. Jadi kalau kita nggak setia dengan prinsip Islam ya, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita, kasih rezeki sama kita, kasih istri, kasih anak, kan begitu ya. Kalau nggak punya tekad, nggak punya kesetiaan, makanya mereka bisa jalan tuh kan 212 dari Ciamis sampai Monas. Kalau nggak punya tekad yang kuat sampai sendalnya ini kan, dan kesetiaan pada prinsip gitu, luar biasa ya. Orang-orang dulu juga begitu kan. Coba antum lihat tuh, Sumpah Pemuda. Siapa kan Sumpah Pemuda isinya? Pemuda, kami putra dan putri Indonesia terus mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia, berbangsa satu. udah ada belum Indonesia? Hah? Belum ada. Indonesia udah belum ada, tapi mereka visi udah jauh gitu kan. Belum ada Indonesia kan baru ada 1945. 1928. Hah? 1928. Ya kan? Ada yang celebes gitu kan, macam-macam yang jawab. Nah gitu. Belum ada Indonesia kan? Ada Nusantara kan begitu. Jadi luar biasa deh ininya, orang-orang dulu itu. Ikhwan rahimakumullah ya. Jadi al-wafa ya, tsabitun. Kemudian yang ketiga ya, untuk mencapai cita-cita, kemudian juga ya, pembelaan terhadap prinsip-prinsip Islam yang telah kita anut ya. Kemudian pembentukan umat ya. Keluarga kita juga ke depan seperti apa ya. Itu nggak bisa tegak ya. Kecuali dengan kekuatan jiwa yang terrepresentasikan ya. Dengan apa? Dengan pengorbanan wa tadhiyah azizah. Tadhiyah. 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 Tadhiyatun azizatun. Anak Tadhiyatun azizatun. Ini buat pengantarnya doang ya. Ya kalau yang setia dia nggak mau berkhianat, gitu kan. Nah banyak juga rata-rata itu karena pengkhianat sih. Ya, pengkhianat. Dulu di masa umat Islam kalah dengan Tartar juga kan pengkhianat. Tartar itu kan kejam. Itu Tartar itu orang Cina pedalaman sebenarnya. Yang makannya orang, kanibal. Makanya daging termasuk daging orang. Ya. Nggak kenal nikah, nggak. Perempuannya yang datangin laki-laki, perempuannya udah kayak laki. Datengin laki-laki kan sebenarnya. Itu Tartar itu. Jadi kalau dia masukin sebuah wilayah, dia habisin, nggak ada yang disisain. Wah, anak-anak dibunuh, wanita dibunuh. Gitu. Bangsa Tartar tuh begitu. Ya, sampai Baghdad dihancurin kan, buku-bukunya di ini bangsa Tartar itu. Cina pedalaman. Komandannya Hulagu namanya. Bukan Belagu, Hulagu. Itu kejam. Makanannya tadi daging apa? Daging hewan, daging orang makan.
Nih, di al-wafa ini yang nggak ada kemunafikan dan nggak ada pengkhianatan. Jadi rata-rata ya kalau kita lihat kan film-film ini kan karena pengkhianatan, berkhianat kan. Termasuk waktu zaman Belanda kan banyak juga, ya kan? Pengkhianat, pengkhianat. Nah, sekarang juga begitu kan, pengkhianat kan banyak. Ya. Karena memang susah kalau nggak begitu memang. Makanya kan organisasi itu kalau dia mau dia kuat, dia nggak mudah tersusupi. Kalau tersusupi, ya susah, ya, karena dia menyusup ke dalam, gitu. Ya. Makanya kan PKS juga begitu kan, dengan adanya Gerbi kan, kemudian jadi Partai Gelora itu kan, ya, Anies Mata itu kan, nah, itu begitu. Makanya udah diselesaikan gitu kan. Anggota Majelis Syuro itu yang besok juga mau ada pemilihan, ya yang udah ini udah bahaya gitu kan. Jadi dia jadi proksi, jadi agen musuh gitu kan, gitu. Fahri Hamzah ini kan udah nggak ada lagi urusan gitu kan, gitu. Jadi bahaya ya. Jadi pengorbanan yang besar ya. Wa tadhiyatun azizatun ya. Pengorbanan yang. Jadi kalau nggak ada pengorbanan kita juga susah. Kita mau ya cita-cita keluarga, cita-cita perusahaan apa gitu kan. Kalau nggak ada pengorbanan susah. Nah, pengorbanan ya. Wa tadhiyatun azizatun la yahulu naha tama'an wala bukhalun ya. Yang nggak ada ketamakan dan kebahilan. Dia nggak tamak gitu. Dan bakhil. Ya. Makanya orang-orang kafir juga dia berinfak juga. Tapi untuk di jalan syaitan. Ya. Berinfak di jalan syaitan. Sedangkan orang beriman berinfak di jalan Allah. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aidikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Jadi pengorbanan ini kalau kita lihat dalam Quran surat 207. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Ke berapa nih? Yang keempat ada al-iman, keyakinan. Al-imanu alal manhaj. Manhaj. Alal manhaj. Ada keyakinan. Kita yakin nggak? Boleh jadi kita nggak yakin dengan apa yang kita impikan itu, yang kita cita-citakan. Harus yakin. Hafalin itu tadi. Yakin nggak hafal surat? Misalkan surat Al-Hujurat misalnya. Yakin nggak? Yakin. Hafal. Karena Al-Infitar kan? Sekarang kan? Ya. Misalkan berubah jadi surat Al-Hujurat nanti setelah itu misalkan gitu. Yakin nggak? Harus yakin. Keyakinan itulah yang membuat kita semangat dan kemudian sampailah kita kepada tujuannya. Pak udah dibantu itu kan, pakai aplikasi. Yang belum nanti bisa di download kan, diinstal. Aplikasi hafalan. Jadi keyakinan ini penting. Ya. Kadang-kadang orang itu punya cita-cita, tapi dia nggak yakin. Ya. Misalkan apapun dia punya masalah, yakin nggak masalahnya akan selesai? Kayaknya nggak yakin, Ustaz. Nah, gitu ya. Yakin, harus yakin. Ya. Pak Agung punya cita-cita, ya misalkan punya rumah 4. Yakin saat saya bisa punya rumah 4. Jadi keyakinan itulah yang membuat kita bisa yakin punya rumah. Insya Allah punya rumah. Yakin itu. Ya.
Membuat kita itu, jadi di sini jangan ada kata negatif. Kadang-kadang suka negatif kita. Negatif itu menurunkan semangat kita. Cari uang susah ya. Susah deh. Susah. Gitu. Karena uang jangan dicari. Ya. Uang tuh jangan dicari. Ya. Kalau dicari berarti uangnya hilang. Padahal uang ada. Cuman belum tangan kita. Uang ada nggak? Uang tuh ada. Ya. Cuma belum di tangan kita, mungkin di tangan orang lain. Ya. Jadi kalau mencari sesuatu yang hilang, waduh susah nih. Jadi bayangan susah itu jadi susah gitu. Ya, kalau mudah, enak kreatif. Oh ya gini, gini kan gitu, kreatif. Ya. Ini kadang-kadang nggak muncul, dan ini kan dari apa? Dari kecil biasanya begitu. Nanti begini, kalau jadi ini begini, ini terbentuk, ya, terbentuk dari orang tua, mungkin dari lingkungan, dari sekolahan, kan begitu. Nah, sekolah kan dulu kita kalau bahasa Indonesia itu, ya, apa? Kalau ditanya mau jadi apa? Dokter, kan gitu kan? Jadi apa? Macam-macam kan gitu, tentara kan gitu kan? Paling nggak ada yang jadi pengusaha, nggak jarang tuh, gitu kan. Kalau di SDT aja, kalau itu ditampilin tuh Pak Jukal tuh acara apa namanya, kelulusan sudah, cita-cita pemain bola, kan gitu kan. Cita-cita jadi dokter, gitu. Cita-cita jadi pebisnis, pengusaha tuh jarang, gitu kan. Atau cita-cita menaklukkan Indonesia misalkan, atau menaklukkan apalah gitu ya, gitu ya, kayak Muhammad Fatih menaklukkan ya Konstantinopel, luar biasa gitu, cita-cita itu pengaruh gitu. Maka anak-anak kita dari kecil harus kita ini kan punya cita-cita besar. Kadang cita-citanya kecil, cita-citanya besar, tinggi, sehingga dia tuh berusaha untuk mencapai itu. Ya, kita juga mungkin cita-cita kita kecil. Kalau ditanya, ya, Farid, 10 tahun yang akan datang mau ngapain? Ngapain ya? Ya, karena ya. Tapi kalau kita punya cita-cita, punya harapan, punya tujuan, jelas apa yang kita ingin capai seperti itu. Ya, apa langkah-langkahnya biasanya ngikut di sininya kan gitu. Ya. Nah, umat Islam tuh seperti itu. Kalau enggak, ya, kita akan terus menjadi, ya, apa, konsumen, ya. Makanya kita lihat, ikhwafillah rahimakumullah, ini ada nggak di sini ya? Susah, nggak bisa ditampilin, misalnya nggak ada videonya. Jadi pergerakan kaum muslimin dari tahun ke tahun, gitu kan. Sekarang nomor 1. Ya. Kemudian juga pergerakan bagaimana Cina menyusul, sekarang jadi nomor 1. Ya kan, ekonomi Cina susah, nggak bisa dilihat. Ya. Gerakannya enak tuh, kelihatan so gitu kan, kelihatan. Ya semuanya itu karena tadi tekad yang kuat, ya. Kemudian juga kesetiaan, ya. Orang-orang Jepang setia, ya. Bahkan mereka sampai bunuh diri kan, apa namanya Pak juga, harakiri kan, sampai begitu, ya. Harakiri, harakanan. Pengorbanannya juga begitu, pengorbanannya, ya. Keyakinannya juga begitu. Ini yang kadang-kadang nggak muncul pada kita. Ya harusnya umat Islam tuh yang begitu kan, yang dicontohkan oleh para pendahulu kita, gitu, para salafus saleh. Coba antum bayangin Imam Bukhari. Imam Bukhari itu beliau hafal 1 juta hadis. Mencari dia 1 juta hadis. Cari. Dan dia hafal. 1 juta hafal. Ya, kita Arba'in Nawawi juga 1 juga hafal apa? Ya. Ya. Dan zaman itu kan kalau kita lihat tuh kagak ada komputer. Kadang-kadang kan kita suka beralasan dengan komputer. Ya. Mati listrik. Wah, padahal dulu gak ada listrik kan gitu kan. Kan gitu. Macam-macam.
Laptop error. Kayak gitu ya. Nah dulu kagak ada laptop. Ada aja alasannya. Memang salah satunya kan kita masalahnya 3M. Penyakit kita. Ya. Membuat alasan. Ya kan? Alasan paling gampang. Ya kan? Kan gini Ustaz. Alasan aja kan gitu. Kan gitu. Gitu. Yang kedua gitu, menyalahkan keadaan atau orang lain. Gara-gara Jokowi nih, cuma kayak gitu kan. Gitu. Ya orang lain disalahin atau menyalahkan keadaan. Nih. Yang ketiga, ya mencari pembenaran. Nah gitu. Jadi kita nggak maju-maju jadinya gini. Menyalahkan keadaan. Ya, ini penyakit yang nggak boleh, harus dihilangin gitu ya. Ya. Menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, ya. Membuat alasan macam apa? Alasan paling mudah yang dibuat. Ada aja alasan itu kan, 1000 cara, 1001 alasan ya. Gitu. Kemudian ya pembenaran ya. Mencari pembenaran terhadap apa yang sesungguhnya ya nggak pas gitu ya. Kayak tadi kan kita nabung 20.000, jangan kan 20.000 Ustaz gitu. Ya udah nggak 20.000, 1.000 sehari. Ya kan turunin. 20.000 nggak bisa, turunin 10.000. Nggak bisa 10.000, 1.000, 5.000, turun lagi kan gitu kan. Nah gitu. Kadang kita habis aja kan. Dulu kalau nyalangin di mana Pak itu? Di bambu ya? Iya. Saya ingat dulu kalau nyalangin di bambu. Bambu. Ngambil udah susah tuh, soalnya kita gaji dulu. Kalau kita mau apa, nembok gitu kan, susah itu. Orang tua kita dulu kan, nabung di bambu tuh. Di bambunya kan, rumah kita bambu tuh dulu kan. Nah, potong, kita kasih lubang, masukin. Gitu. Jadi ikhwafillah, ya. Itu baru pengantar, baru halaman pengantar ini, baru satu ginian. Lembar. Nah, jadi banyak kita lihat yang bisa kita ambil pelajaran ya seperti itu. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha lakum.